Kenapa wanita dikatakan tidak lama di dalam neraka? Boleh Abah jelaskan untuk semua, insya-Allah Abah. Terima kasih Abah. Baik. Memang lagi senang dosa datang kepada perempuan daripada laki-laki. Tapi dalam hal ini lagi ramai. Kalau kita tengok di akhir zaman ni, mana lebih ramai, laki-laki atau perempuan? 1 berbanding 19. Ada yang menyatakan 1 berbanding 20. Ada yang mengatakan 1 laki-laki berbanding 10. Dan di akhir zaman, kebanyakan, bukan di akhir zaman, dari awal sampai akhir zaman, tergelincir laki-laki itu ke dalam maksiatan atau dalam dosa itu disebabkan pujuk rayu perempuan. Laki-laki tak dipujuk rayu pun memang sudah terpujuk dengan dia punya syahwat. Sehingga ketika kita tengok, ketika Siti Hawa merajuk kepada Nabi Allah Adam, apa yang dicakapkan? Jika engkau tak nak mengikuti apa yang saya nak, lebih baik saya bersembunyi dan kamu tak akan boleh tengok lagi. Macam mana perasaan daripada Nabi Adam? Masa itu perempuan cuma 1, dan Allah memang sedang mendidik Nabi Allah Adam untuk berkenalan dengan sifat-sifat nafsu, sehingga dikatakan dalam kitab Nasa'i, tergelincirnya Adam kepada kesalahan disebabkan apa? Syahwat, dan dia belum kenal syahwat, dan baru saja iblis juga pun mempujuk rayu daripada Siti Hawa. Yang mempujuk ni adalah iblis ini. Dia lebih berilmu, dia lebih gagah, dia lebih awal, dia lebih tahu, sehingga kesalahan iblis kerana kesombongan Allah tak ampuni dia. Jadi bagaimana? Kenapa di neraka ni lebih ramai perempuan? Kerana akibat lisan, mata, tangan, kaki, tubuh, rambut membuat laki-laki terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi macam mana surga tertinggi tidak dikatakan kepada laki-laki? Cuba tengok, yang dibebaskan masuk min ayyi abwabil jannah al-mar'atus salihah. Kalau laki-laki berdiri 100-200 tahun berdiri ditanya tentang soalan isteri, kalau perempuan hanya ditanya bagaimana dia solat, bagaimana yang ditanya ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasulullah, ketaatan dia kepada suami, puasa, solat, 5 perkara ni betul, dakhalal jannah min ayyi abwabil jannah. Diberi kebebasan, dijemput oleh bidadari dengan senyum yang manis, dan diberikan jalan masuk ke dalam surga lewat mana pun dibebaskan. Sehingga dalam kisah Rasulullah Isra wal Mi'raj, ada kelompok manusia perempuan bersayap, sampaikan malaikat Ridwan mengatakan, siapakah orang ni? Ini malaikat atau bidadari atau siapa? Yaumul Hisab ini belum lagi dibuka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Ridwan telah mengantarkan orang-orang yang bersayap ni ada di hadapan pintu jannah bersama isteri-isteri Rasulullah dan yang lain, wanita-wanita salihah, termasuk isteri Fir'aun. Lalu malaikat bertanya, siapakah ni? Malaikat bidadarikah manusia? Apa kata mereka? Kami manusia, dengan sayap yang indah, dengan baju yang indah. Siapakah kalian? Kami adalah syahidah. Sebagian kami berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta kami. Sebagian kami yang berjuang mempertahankan kehormatan harta suami kami, nama baik suami kami, dan menjaga anak-anak kami.
Bahkan di bagian kami menahan lapar berhari-hari hanya untuk menyenangkan suami kami yang saleh. Dan untuk mendidik, kami tak mengurangi tidur. Kami mengurangi tidur untuk anak-anak kami yang saleh. Sebegitu banyaknya wanita yang belum dihisab, yang sementara belum ada yang dihisab, dia dah masuk di hadapan pintu jannah. Subhanakallahu bihamdih. Tapi tengok, semua digiring ke dalam neraka dan hampir 90% kaum perempuan. Tapi tiba-tiba ketika Juhainah dipanggil oleh Allah, yakni orang yang terakhir keluar dari api neraka, lebih banyak kaum laki-laki tertinggal di neraka daripada kaum perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Kerana ada seorang yang berbuat maksiat, dia Muslim, dia beriman kepada Allah, dia beramal saleh, tapi dia seorang pezina. Perempuan yang pelacur lebih baik daripada laki-laki yang menipu dengan jabatannya. Mana yang lebih elok? Pelacur yang melacurkan diri perempuan, seorang perempuan yang menjadi wanita penghibur, dengan orang yang datang. Kita kira dosa. Cuba kita tengok. Seorang pelacur hanya melakukan 2 dosa, sedangkan yang datang bisa 5, bisa 4, bisa 6, bisa 10. Seorang pelacur yang ada, dia hanya melakukan dosa zina dan dosa berdusta, berbohong. Tapi orang laki-laki yang datang ke tempat pelacuran, dia melakukan dosa kesombongan, dosa berdusta kepada anak bini dia. Dia menggunakan harta Allah di jalan yang buruk. Kemudian dia berdusta kepada jabatan dia, pakaian dia. Lalu dia tertawa bersama iblis mengatakan, ini hak saya kerana saya penat mengurus rakyat, saya penat mengurus umat, saya penat macam ni, saya berhak untuk bergembira dengan pelacur. Inilah dosa yang paling banyak. Sehingga seorang pelacur tak ada satu pun yang tinggal yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, walaupun dia pelacur tak lama tinggal di dalam neraka. Tak sampai akhir. Kesiksa dia memang betul, tapi tidak ada perempuan-perempuan kecuali orang yang menghina Rasulullah, yang kafir kepada Allah dan Rasulullah, yang ingkar kepada Al-Quran dan ingkar kepada Rasulullah. Mereka-mereka perempuan yang tidak menyembah Allah. Selagi mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah, tidak tertinggal sebagai Juhainah. Lebih banyak kaum laki-laki tertinggal di sana karena Allah tak suka melihat orang-orang yang sombong. Coba tengok, seorang pelacur hanya melakukan 2 dosa, zina dan berdusta. Apa dusta dia? Datang laki-laki, tak handsome dia, hitam kulitnya, giginya keluar, hidungnya naik, alisnya tak ada. Begitu dia masuk ke dalam pelacuran di kamar, di bilik tu, apa kata pelacur ni? Duduklah wahai handsome. Apa yang kamu nak? Dia berdusta. Tapi tengok bagaimana perasaan dia. Dan sebab pelacuran ni bukan hanya kerana kesenangan, tapi korban daripada laki-laki. Ada al-dayus, ada pelacur yang diantarkan oleh suami dia, dipaksa untuk melacur dengan keadaan. Na'udzubillah min zalik. Ada kerana memang laki-laki meninggalkan dia bersama anak-anak, tak diberi nafkah, tak ada jalan. Datanglah pujuk rayu dari luar, dia menjadi pelacur. Hanya sebagian kecil saja orang yang melacur kerana kesenangan. Itu pun tak ada di negeri kita. Itulah sebabnya perempuan lebih ramai di neraka, tapi lebih cepat kembali ke syurga. Kerana Allah katakan, Rasulullah katakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'aha al-mar'atu as-salihah. Maka perhiasan kembali ke tempat yang indah. Kalau dia menjaga diri, insya-Allah mereka lah yang mewarisi surga tanpa hisab.